bagaimana kita bertemu dengan Tuhan? Terus bagaimana kita bertemu dengan Tuhan? Terus bagaimana kita bertemu dengan Tuhan? Ya, kita bertemu dengan Tuhan ya kehidupan sehari-hari, bro. Asal kita merasakan, kita bagi imajinasi, terus kita rasakan Tuhan ada di lingkungan kita, bahkan di darah kita, di sel-sel tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, bro. Ngopi sambil rokokan. Membuat kita rileks. Merokok sambil ngopi meningkatkan keimanan. Begini, bro. Saya pernah baca. Kok bisa ya? Di sebuah artikel tentang manfaat minum kopi maksudnya. Jadi di abad pertengahan di Swedia ada dua saudara yang bertikai. Ini pernah saya ceritakan. Jadi keduanya bertikai menghadap kepada raja. Akhirnya raja bingung siapa yang salah, siapa yang benar. Akhirnya raja mengambil sebuah keputusan. Yang satu minum kopi seumur hidupnya. Yang satu lagi minum teh manis selama hidupnya. Siapa yang dulu mati, itu yang bersalah, kata raja. Gitu, bro. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, mungkin puluhan tahun kemudian, yang sakit-sakitan itu yang minum teh manis akhirnya meninggal. Akhirnya itu masyarakat menganggap yang salah itu yang minum teh manis tadi. Nah, pada waktu itu masyarakat Swedia gemar minum kopi. Nah, di banyak literasi, banyak artikel saya baca, manfaat kopi ini banyak, bro. Pokoknya cari sendiri di Google. Yang jelas menurut saya, akhirnya setelah kita rileks, ngopi, sambil ngerokok, bisa meningkatkan keimanan. Gimana tidak, bro? Sambil kita sedot. Kita berpikir jernih. Akhirnya kita berpikir tentang sebuah keimanan. Keimanan itu apa? Menurut saya begini, bro. Menurut saya, keimanan itu sesuatu yang kita yakini. Kita yakini itu karena kita percaya. Kita percaya karena kita punya referensi, ya kan? Kita punya akumulasi jutaan ilmu pengetahuan. Setelah itu, ilmu pengetahuan itu kan tidak tuntas, bro, prosesnya. Tidak mungkin ilmu pengetahuan itu bisa mengupas tuntas tentang aturan agama, tentang Tuhan. Tapi akhirnya dituntaskan oleh keimanan. Misalnya begini, bro. Contoh lain. Saya yakin bahwa bumi itu adalah bulat. Mengapa? Apa pernah saya lihat dari atas? Naik pesawat ulang-alik? Kan tidak, bro. Nah, dari ilmu pengetahuan, dari referensi yang saya ketahui bahwa bumi itu adalah bulat. Semua orang mengakui, semua lembaga mengakui, akademis maupun akademis mengakui bumi itu ada bulat. Hanya segelintir orang saja yang mengakui bahwa bumi itu datar. Tapi semua orang sudah yakin dan kompak mengatakan bumi itu adalah bulat. Nah, begitu juga keimanan, bro. Jadi keimanan itu, bro, menurut saya setiap orang itu tidak sama. Jadi keimanan itu setiap orang tidak sama. Saya dilahirkan di lingkungan muslim dari kecil. Nenek moyang saya muslim. Sekolah di lingkungan muslim. Saya sedang buat video. Nah, Azala balik. belum. Ibu mana? Ibu ngantar orang pesanan. Nah, ada. Mana di latihan? Ya, ini sudah siap-siap. Jam Oh, 2:30. kirim ke video loh. Tahu. Nah, ada toksis atau ya? Oh, Toksis tempat panjang. 1,8 meter. wih mantap itu. Itu latihan terbang, latihan jumping. Nanti terbang. Lah, ada. Assalamualaikum. Salam. Sedang bikin video. Anak yang paling tua telepon, bro. Oke, kita lanjut, bro. Mana tadi? Jadi
keimanan itu setiap orang tuh pasti berbeda bro menurut saya. Nah, tadi saya dilahirkan dari kaum muslim, mau tidak mau pasti ilmu saya lebih banyak tentang literasi keislaman. Akhirnya timbul keyakinan. Nah si kawan saya si Manuel keyakinan sebagai Kristen. Dia baca Bible, dia ke gereja, pasti otaknya dijejali segala macam ilmu tentang Kristenan, tentang Yesus adalah Tuhan. Tapi begini bro, yang jelas menurut saya, apapun keyakinan kita itu karena perbedaan lingkungan dan cara kita berpikir, cara kita mengakomodasi ilmu, menyimpulkan. Ada orang Kristen yang jadi mualaf karena setelah belajar literasi banyak dan memahami akhirnya pindah agama. Begitu juga sebaliknya bro. Nah ada yang menarik bro, di postingan saya belakang saya membuat artikel tentang bertemu dengan Tuhan, tentang bertemu dengan Tuhan. Ya. Karena begini bro, saya punya pengalaman. Seorang yang praktik, seorang sufi lah, dia mengatakan, oh Pak, agamanya Islam, ya sholat. Pernah bertemu dengan Tuhan tidak selama sholat? Pernah bertemu dengan Tuhan tidak selama sholat? Saya bingung. Gini bro, akhirnya saya menjawab, bertemu dengan Tuhan itu adalah hasil rekonstruksi akal, ya kan, dari ilmu pengetahuan yang kita terima. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa sesuatu yang besar itu ada. Bentuknya apa? Bentuknya seperti apa? Akhirnya timbul imajinasi. Bentuknya seperti ini. Ilmu kuantum itu mengatakan bro, bahwa partikel terkecil itu yang sangat kecil sekali. Partikel dari intinya dipecah lagi, ya kan, menjadi kuark segala macam. Itu faktor pembentuknya kata para ilmuwan ini adalah semacam medan magnet saja. Akhirnya mereka bingung mengatakan, wah ini partikel sialan. Akhirnya mereka menganggap ilmu pengetahuan fisika itu, hukum fisika itu tidak pasti. Pokoknya kesimpulannya begini bro. Dan segala macam ilmu itu kita simpulkan, akhirnya kita membuat sebuah manifestasi bahwa Tuhan itu seperti itu. Terus bagaimana kita bertemu dengan Tuhan? Ya, kita bertemu dengan Tuhan ya kehidupan sehari-hari bro. Asal kita merasakan, kita berimajinasi, terus kita rasakan Tuhan ada di lingkungan kita, bahkan di darah kita, di sel-sel tubuh kita. Gitu bro. Terus dia bilang, kita bertemu Tuhan nanti setelah mati. Saya nggak yakin bro. Setelah kita mati, kita kan tinggal roh atau tinggal apa. Terus kita bertemu Tuhan. Berarti kalau kita bertemu dengan Tuhan berbentuk wujud, berarti Tuhan itu kecil bro. Sedangkan Tuhan itu maha besar. Sangat besar. Tidak terbayangkan oleh aplikasi di otak kita. Hanya kita bisa sedikit membayangkan, terus meyakininya, kita manifestasikan. Oh seperti itu Tuhan. Gitu bro. Ada lagi yang bilang, pas orang meninggal, semoga diterima di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bingung bro sebenarnya, terus terang. Kalau kita itu berada di sisi Tuhan, berarti kan Tuhan itu kecil bro. Berarti begini, ada kita, ada Tuhan. Berarti kan ada pemisah atau ruang kosong atau apa, ada penyekat antara kita dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu ada di segala-galanya, sampai sel-sel tubuh kita, atom-atom terkecil. Menurut saya begitu bro. Jadi melihatnya bagaimana? Ya dengan akal bro, dengan akal dan keyakinan. Disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Terus bagaimana setelah kita bertemu dengan Tuhan? Apakah kita menjadi seorang spiritual yang tinggi, seorang religius yang fanatik? Belum tentu bro. Tidak tergantung kita memahaminya bro. Bisa saja, seperti biasa saja. Bisa saja orang tuh jadi fanatik, ingat hingga lupa kehidupan dunia, lupa segalanya. Sedangkan fitrah kita di dunia ini kan untuk menghidupkan dunia, untuk apa namanya, menjadi pemimpin, menjadi khalifah di dunia.
untuk berbudaya, berperadaban. Gitu, Bro. Jadi teman-teman saya itu menanyakan begitu, Bro. Apakah Anda sudah bertemu dengan Tuhan selama sholat? Saya bingung. Akhirnya saya menjawab, begini, kawanku, bertemu dengan Tuhan itu tidak mesti harus sholat, tidak mesti harus meditasi. Apabila kita sudah menemukan sebuah manifestasi lewat akal, lewat keimanan kita, dan merasakan kehadiran di sekeliling kita, itulah kita bertemu dengan Tuhan. Nah, dulu bagaimana cerita Musa katanya bertemu dengan Tuhan langsung. Tuhan itu manifestasinya seperti api. Ya mungkin waktu itu adanya agar bisa dimanifestasikan oleh manusia, oleh Musa waktu itu, Nabi Musa. Bisa dibayangkan dengan imajinasi. Lebih simpel, Tuhan bisa bentuk apa saja. Itu api, itu apa kan. Nah, bagi masyarakat yang modern sekarang, yang punya akal, yang punya sains, mungkin cara bertemu dengan Tuhan lain. Cukup dengan akal dan keimanannya. Ya kan? Bingung, Bro, saya ngomongnya seperti apa, Bro. Kita ini kekurangan bahasa, kekurangan perbendaharaan untuk memestasikan Tuhan itu seperti apa. Saya punya imajinasi saya tidak bisa saya aplikasikan 100% dengan literasi saya, dengan kata-kata. Saking besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Bro. Tapi kalau Allah itu dimanifestasikan sebagai wujud manusia atau apa, itu kan gampang imajinasikannya, Bro. Mungkin di situ akhirnya ada sekelompok orang yang menuhankan dalam bentuk individu itu untuk menggampangkan memanifestasikan, membayangkannya. Nah, kan Muslim tidak. Tuhan itu maha besar segalanya. Tunggal ini seperti apa? Nah, ini tunggal, satu kesatuan, satu, tidak lain-lain, hanya Allah. Alam semesta itu bagian dari Allah, semuanya besar, Bang. Sangat besar, Bro. Gila benar. Makanya kalau kita membayangkan itu sangat besar, itu kan susah. Dalam perkembangan peradaban, ada kelompok-kelompok lain memestasikan, menyederhanakan bentuk Tuhan. Ya, berupa orang. Bahkan di Korea itu, Kim Jong Un itu kan mengharuskan masyarakatnya untuk menuhankan neneknya. Biar gampang. Setiap orang, masyarakat Korea itu, Korea Utara misalnya, datang menyembah patung neneknya, kakeknya. Itu, Bro, sangat sederhana. Tapi ya itulah peradaban, Bro. Itu adalah peradaban. Itu adanya. Yang jelas manusia hidup di dunia ini memerlukan Tuhan. Apapun keinginan terdesak, minta dengan Tuhan. Begitu saja video singkat dari saya. Semoga bermanfaat.